Halo teman-teman semua, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1, kelas 3A05, PPH Wajib Pajak Pribadi dan Badan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan memberi penjelasan mengenai tugas PowerPoint dengan judul Objek PPH Final, bukan Objek PPH, dan Objek Pajak Brut. Selamat menyaksikan! Yang pertama, objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal, dan yang keempat, penghasilan lain-lain. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah 1. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. 3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. 4. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Usaha berbasis syariah memiliki landasan yang berbeda dengan usaha yang berbasis konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tetap merupakan objek pajak menurut undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pasal 4 ayat 2 tentang PPH final. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Bunga obligasi yaitu bunga yang surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan dan transaksi saham, sekuritas lainnya, transaksi devisa yang diperdagangkan oleh bursa, transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal venture. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah atau bangunan, usaha jasa, konstruksi, usaha real, aset dan persewaan tanah atau bangunan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintahan, keputusan menteri keuangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPH dengan topik bukan objek pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Itu contohnya penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak karena sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf D, yaitu premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Contoh yang kedua itu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, itu bukan objek pajak karena iuran yang diterima dari peserta pensiun adalah dana milik peserta pensiun yang akan dibayar kembali kepada peserta pensiun pada waktunya dengan pengenaan pajak yang akan mengurangi
yang ketiga, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Nah, maksudnya adalah penghasilan dari kantor pusat objek di atas berdasarkan pertimbangan logis bahwa transaksi antara kantor pusat dan perusahaan lain di Indonesia harus ada bantuan bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Setelah itu dapat ditinjau dari barang yang didagangkan atau jasa yang diberikan tentu sama dengan barang dan jasa bentuk usaha tetap. Nah, dasar inilah yang sering disebut dengan force of attraction concept. Nah, dengan asumsi hukum, barang dan jasa transaksi diselenggarakan kantor pusat sama dengan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh bentuk usaha tetap. Oleh karena itu, transaksi yang dilaksanakan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap langsung dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap. Oke, yang selanjutnya kita lanjut yang kedua, yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Maksudnya adalah penghasilan kantor pusat dalam bentuk usaha atau kegiatan penjualan barang yang pemberian jasa yang sejenis dengan bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap karena pada hakikatnya kegiatan dan usaha itu termasuk dalam ruang lingkup kegiatan dan usaha yang dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT. Oke, yang selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau yang diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan yang efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Nah, jadi disebut penghasilan bentuk usaha tetap asalkan ada hubungan yang efektif teman-teman antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan, termasuk penghasilan yang dikenakan potongan terhadap PPh pasal 26. Penentuan laba bentuk usaha tetap. Dalam menentukan besaran laba suatu bentuk usaha tetap, diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan jalannya atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut, diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi bentuk usaha tetap. Yang kedua adalah biaya administrasi kantor pusat. Yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkenaan dengan usaha BUT yang besarannya ditentukan oleh DJP. Yang ketiga, pembayaran ke kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya yaitu pertama, royalti atau imbalan yang sehubungan dengan penggunaan aset
paten atau hak-hak lainnya. Yang kedua, imbalan yang bersehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Keempat, pembayaran sebagaimana nomor 3 yang diterima oleh kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Penghasilan bentuk usaha tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak dengan tarif sebesar 20%. Apabila atas penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak penghasilan pasal 26 ayat 4 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat. Yang ke-1, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi secara komersial. Contoh perhitungan. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia tahun 2012 yaitu 17.500.000 juta. Kemudian pajak penghasilannya 25% dikali 17.500.000 juta. Nah, 25% itu sudah ditentukan sesuai dengan tarif penghasilan badan. Kemudian diketahui menjadi 4.375.000 juta rupiah, sehingga penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak yaitu 13.125 juta rupiah. Karena penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap dikenai pajak sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif 20%, sehingga pajak penghasilan dipotong sebesar 20% dikali 13.125 juta dengan hasil 2.125 juta rupiah. Apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.